Mungkin pertanyaan saya pertama buat si Krisman ya, menarik ini bisnis startup yang didirikannya. Ini kan termasuk digital startup ya. Mungkin pertama yang mau saya tanyakan ke Krisman, apakah cuma Krisman sendiri sebagai founder yang untuk mendirikan startup tadi? Kemudian tadi kan Krisman menyatakan bahwa saat ini pendanaan itu dari pemerintah ya. Apakah sudah mencoba mencari dari perusahaan-perusahaan lokal? Karena setahu saya mungkin ini informasi yang bisa saya sharing juga ya. Karena saya punya teman juga di Telkom, Telkom juga sebenarnya membuka peluang untuk teman startup Indonesia yang sedang merintis. Mereka akan membukakan link mereka akan inkubasi juga dan juga bisa membawa pasar ke startup digital yang akan dibangun. Itu yang pertama buat Krisman. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya buat semua ya. Ini mungkin bisa menjadi motivasi atau buat kita yang akan memulai usaha. Contohnya saya sendiri, saya kan sudah di posisi nyaman di perusahaan misalnya. Apa kiat-kiat dari teman-teman semua supaya bisa seperti teman-teman langsung terjun di dunia usaha tanpa harus atau meninggalkan pekerjaan yang nyaman saat ini. Misalnya saya mau mencoba usaha, apa sih yang bisa membuat motivasi dari saya yang bisa teman-teman sekalian berikan ke saya sehingga saya bisa full total untuk memulai suatu usaha. Karena bagi saya pribadi cenderung ada ketakutan karena saya sudah berkeluarga. Apabila saya memulai usaha yang dirintis dari bawah, banyak yang harus saya korbankan. Mungkin pengalaman dari Bang Hamja, dari Trisna dan juga dari Krisman bisa di-sharing di sini ya buat saya dan teman-teman yang lain juga. Dan pertanyaan saya yang ketiga, mungkin terutama buat Bang Hamja dan Trisna ya, trik-trik apa yang kalian lakukan untuk survive di masa COVID sekarang? Karena saya tahu juga cerita dari Bang Eko bahwa usaha di bidang pariwisata ini terpukul sangat parah. Bukan hanya di bidang pariwisata, di perusahaan saya sendiri juga sangat parah kena pukul efek dari pandemi ini. Mungkin ada trik-triknya atau tips yang dilakukan teman-teman semua untuk bertahan di situasi sekarang. Mungkin sekian aja dulu pertanyaan dari saya, Tris. Terima kasih. Makasih Bang Andri. Bisa langsung ke Krisman dulu ya. Langsung 2 pertanyaannya aja langsung dijawab. Yang pertama tentang transfer, kemudian yang kedua tips dan triknya. Ya, makasih Bang Andri untuk pertanyaannya. Yang pertama, secara de jure, aku adalah founder satu-satunya di Transfree. Itu di akta, di legal, dan di semua hal. Namun memang secara de facto, ada banyak teman-teman di awal dulu yang membantu. Dan memang kebanyakan semuanya mereka adalah teman-teman satu angkatan di Yasop yang dulu kuliah di Inggris. Kayak tadi Adik Kris itu salah satu orang yang berjasa banyak untuk membantu Transfree di awal. Ada juga Yolanda yang ikut membantu. Jadi di awal memang sangat susah untuk menjadi seorang solo founder bagi startup secara khusus. Namun ada orang-orang yang membantu dari belakang. Nah, walaupun mereka membantu sebagai teman dan juga tidak full time, namun hal itu sangat berdampak untuk mendorong bisnis ini jalan gitu. Karena kan sama kayak dorong mobil, itu yang paling susah adalah mendorongnya dari berhenti. Itu kayak lebih susah untuk start dari 0 ke 1 dibanding dari 1 ke 10. Nah, fase dari 0 ke 1, from 0 to 1, itu ada co-founder secara de facto yang membantu. Itu Adik Kris dan juga Yolanda dari teman-teman seangkatanku di Yasop. Dan juga ada Gunawan juga yang memang sering juga sampai sekarang bahkan mereka-mereka ini memberikan masukan dan juga bantuan. Kalau untuk pendanaan dari pemerintah, boleh interupsi sebentar. Sekalian tadi menarik ada pertanyaan tadi dari tentang co-founder yang membantu. Apakah Chris sharing saham atau sharing apa ke mereka teman-teman yang Chris tadi enggak? Kalau untuk saham enggak. Kalau untuk saham enggak karena ada
perjanjian yang kita buat di awal, apa sih yang akan mereka bantu, apakah itu dalam bentuk nasihat, apakah itu dalam bentuk network. Nah, dan yang pada awalnya semua teman-teman ini pure murni membantu sebagai seorang sahabat. Jadi membantu memperkenalkan dengan network mereka, dengan calon investornya, dengan engineer yang mereka kenal. Hal-hal seperti itu yang memang dilakukan, dan untuk saham kita tidak ada yang memberikan saham. Itu Bang. Berarti penting sekali koneksi Pariasop di sini ya, karena juga saya sangat terbantu dengan adanya Pariasop, karena memang Pariasop pertama link kita untuk komunikasi, itu menurut saya. Itu aja sih. Iya benar Bang, itu penting banget. Bahkan kalau aku bisa sharing sebentar, itu dulu waktu memulai bisnis aku datang ke banyak alumni. Kayak Bang Hamzah ini salah satu mentorku juga. Waktu dulu awal-awal aku tanya-tanya banyak ke Bang Hamzah, ke Kak Trisna juga. Waktu ada pameran di UKI aku tanya-tanya banyak ke Kak Trisna. Terus ke Bang Randy juga, bahkan Bang Lumban pun banyak membantu di awal-awal. Jadi aku nggak bisa pungkiri dan nggak bisa bohong bahwa network Pariasop ini itu menjadi suatu ekosistem dan support system yang sangat baik untuk pertumbuhan Transfree ataupun pertumbuhanku sebagai seorang pengusaha pemula. Nah, yang kedua Bang, untuk pemerintah. Sebenarnya kita sudah coba beberapa, namun belum berhasil. Ini kalau misalnya Abang bisa ikut membantu juga memberikan referral, itu akan sangat bagus Bang. Nanti bisa aku japri. Nah, mungkin nanti kita bisa kontak-kontak lagi. Kebetulan saya ada di perusahaan kita itu ada sales manajernya Telkom. Saya beberapa kali juga ngomong ke beliau, jika kita punya startup, bisa nggak kira-kira masuk ke Telkom? Mereka sangat-sangat welcome sebenarnya. Jika Chris bersedia, mungkin bisa saya coba koneksikan ke Telkom, supaya coba kita bangun koneksi ke Telkom. Karena Telkom sangat-sangat besar koneksinya di bidang digital startup. Mungkin nanti kita bisa lebih intens lagi via personal itu ya. Kontak ya, Chris. Oke. Siap. Makasih banyak Bang untuk jalan lagi ya. Yes, benar. Ini adalah contoh real langsung nih bagaimana link Pariasop itu bisa membantu kita. Yes. Dan untuk tadi langsung yang ketiga ya, untuk motivasi. Tips dan trik. Sejujurnya aku nggak berani untuk jawab Bang Andri karena aku belum berkeluarga. Jadi aku nggak bisa memposisikan diriku untuk ambil resiko saat sudah punya istri ataupun anak. Namun aku bisa kasih tips untuk teman-teman yang belum berkeluarga, yang ragu-ragu untuk mulai bisnis, aku hanya bisa bilang begini. Milenial itu sering bilang, you only live once, Anda hanya hidup sekali. Tapi menurut paham yang aku dapatkan, itu kita tidak hanya hidup sekali, kita hidup setiap hari, tapi kita hanya mati sekali. Jadi, sama tadi kayak yang Bang Hamzah bilang, oh nanti setelah aku menikah nih, akan susah. Ataupun kayak yang kata Renal Kasali, semakin tua usia kita, semakin tinggi resiko yang harus kita ambil. Dan pada saatnya semua orang punya jatah gagal. Misalnya Krisman punya jatah gagal 100. Ya selama hidup kita itu 100 itu akan dipakai. Sekarang pilihannya adalah mau itu kita pakai lebih awal atau mau kita ecer di akhir di usia 50-60-an. Itu yang aku dapatkan. Tapi kalau untuk Bang Andri secara khusus aku nggak berani untuk kasih jawaban karena aku nggak ada di posisi seperti itu Bang. Mungkin Bang Hamzah bisa bantu. Silakan Bang Ham. Apa ya? Tadi pertama gini, mungkin nggak bisa kayak tadi pertanyaan si Adi kan. Ini mungkin nggak bisa untuk ke semua orang, tapi mungkin saya bisa bercerita bahwa kadang-kadang ya kita menakutkan sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak sebesar dari apa yang kita takutkan itu sendiri gitu. Jadi kita terlalu membesarkan ketakutan kita. Jadi ini mungkin bisa membantu ya. Ini karena kan saya udah mengalami, mungkin kita takut bangkrut. Saya sudah berkali-kali bangkrut. Mungkin kita takut kalau kerja udah nyaman terus kita resign, kita takut nggak bisa menghidupin. Kadang-kadang yang kita takutkan itu tidak sebesar yang ada di dalam pikiran kita gitu. Nah, kalau saya sendiri dalam menghadapi segala sesuatu itu saya berpikir selama saya masih hidup, berarti saya masih dikasih kesempatan untuk berjuang, itu aja. Nah memang dalam fase-fase itu saya ngambil ini ya risk manajemennya
saya asuransikan diri saya gitu. Kalau saya kan saya udah berkeluarga. Kemarin itu berapa tahun, baru sekitar 3 tahun yang lalu apa, saya hitung utang saya berapa, kemudian kalau misalnya saya punya resiko ya dalam perjuangan ini, saya nggak mau anak istri saya misalnya menderita, ya saya ambil aja asuransi. Jadi kalau ada apa-apa ya minimal mereka tetap bisa tenang. Ya itu ini ya apa ekstrimnya lah gitu ya. Tapi poinnya itu tadi, kadang-kadang yang kita takutkan itu nggak sebesar itu kok. Kayak apa ya? Kayak gini, waktu kuliah berapa sih? Kadang-kadang bulanan juga, bulanan terbatas, kadang-kadang juga nggak lancar kan, tapi hidup kan. Nah terus juga kalau kita bandingkan misalnya sekarang berapa penghasilan kita, terus kita bandingkan orang di luaran sana yang tanpa penghasilan itu hidup. Tapi lagi-lagi kalau saya memang analogi saya harus ini selalu ekstrim memang ini ya, tapi saya selalu begitu, artinya kalau masih ada orang yang bertahan, kenapa saya nggak bisa gitu. Itu sih ininya poinnya, dengan mindset yang. Boleh nanya nggak, ya? Bang Hamzah? Boleh. Dulu kan Abang kan pernah kerja di suatu perusahaan, Bang, ya? Yes. Pernah nggak Bang membandingkan berapa yang saya dapat sekarang dengan ketika saya resign, saya mulai usaha, berapa yang akan saya dapat? Pernah nggak dulu ada pemikiran seperti itu, Bang? Lagi-lagi ini pengalaman saya. Kalau saya sendiri nggak, karena memang dari awal saya juga kerja itu bukan sebuah apa ya, saya nggak pernah bercita-cita untuk kerja gitu. Itu kayak ini aja, buffer aja, karena pada saat lulus kuliah nggak ada penghasilan, ya kerja dulu hanya buat makan aja. Nah saya kembali mengingat itu kan pada saat mau resign, ya kalau tujuan saya hanya untuk makan, masa sih kalau saya resign nggak makan, jadi nggak makan. Ya hanya sesederhana itu memang saya berpikir. Makanya cuman kalau saya berdiskusi dengan teman-teman ya, terutama yang bekerja begitu, ya itu nggak masuk, cara berpikir itu nggak masuk gitu. Akhirnya makanya saya keluar, saya cari komunitas yang bisa nyambung dengan cara berpikir saya gitu. Nah itu lingkungan itu sangat berpengaruh. Waktu saya kerja itu saya dulu stres itu kalau gabung sama teman-teman di sana ya. Maksudnya cara berpikir yang dipikir itu kapan gajian, kapan ini. Ya bukan berarti, lagi-lagi itu bukan masalah benar dan salah. Ini hanya masalah berbeda aja, misalnya gitu. Jadi masalah membandingkan itu sama sekali nggak ada. Saya hanya berpikir, ya saya kan awalnya mau kerja itu hanya untuk survive aja. Jadi kalau saya resign, masa sih nggak bisa survive dengan ibaratnya kalau dulu kan saya ngomong ke Yasop, teman cuma untuk makan, masa sih nggak bisa gitu. Jadi akhirnya nggak terlalu sulit lah mengambil keputusan. Walaupun akhir-akhir ini saya sadarin itu ternyata pertanyaannya banyak banget dan orang sering banget mempertimbangkannya itu terlalu dalam gitu. Cuman buat saya dulu nggak tahu, atau nggak bisa mikir atau gimana kali ya. Gitu bro. Oke Bang, yang pertanyaan kedua Bang. Pandemi. Oh ya, pandemi ini ya sebenarnya itu teknis ya. Tapi kalau prinsipnya, ini kan pandemi ini kan hanya salah satu masalah aja. Tanpa pandemi ini pun akan ada masalah-masalah yang akan selalu kita hadapi gitu loh. Ya mungkin masalah yang saya hadapin dulu nggak ada apa-apanya pandemi ini. Jadi maksudnya ini hanya salah satu masalah yang akan kita hadapi. Mungkin pandemi ini nanti lewat, setelah itu akan ada masalah yang lain lagi. Jadi ya prinsipnya yang tadi, apapun masalahnya yang kita cari selalu solusinya. Kemudian di mana ada masalah, di situ pasti ada solusi. Jadi malah kita berpikir kesempatan apa yang bisa kita ambil. Nah, sekarang secara teknisnya ya kita adaptasi gitu loh. Kalau kayak kita biasanya buka outlet, ya outlet itu otomatis sekarang kan nggak anjlok lah omsetnya gitu ya. Kita berpikir secara ini online gitu. Kemudian produknya juga kita adaptasi apa yang orang butuhkan gitu. Tapi lagi-lagi itu kan hanya taktik aja. Nanti di kasus yang berbeda mungkin taktiknya berbeda gitu. Yang penting tapi mindsetnya itu bisa diaplikasikan ke kasus apapun. Ada inovasi nggak Bang, after and before? Before inovasi dari It's Buah ya. Ada sedikit produk kita, tadinya kan kita hanya jualan cold press juice, sekarang kita bikin namanya buah box, kita jualan
buah freshnya juga, karena kita lihat orang-orang cuma mau beli buah pun udah harus online kan. Nah, ini kita create produk itu. Di batiknya juga ada lebih keren lagi tuh, ada empon-empon ya. Jamu espresso. Yap, Itu adaptasi. kalian karena udah disebut, saya langsung lanjut aja ya Bang. Tadi kalau dari Batikta, pertanyaannya yang pertama kan tentang aku jadi lupa Bang. Bentar. Ya, tentang yang kalau pandemi sekarang sih 2020 ini terus terang itu memang berat banget buat unit usaha kita, baik itu Batikta maupun Hutanta. Karena pasar kita kan sebenarnya 80% selama ini. Oke, kalau boleh nanya singkat aja ya untuk teman-teman pengusaha muda, ini salut ini, jiwa-jiwanya luar biasa nih energinya ya. Dengan kondisi COVID sekarang, ada kepikiran nggak sih, ada nggak sih, aku yakin karena memang banyak PHK di mana-mana, orang pasti banyak yang kepikiran berusaha gitu kan. Kalau kalian kan enak kan, biasanya orang kan takut dipecat, kalau kalian paling kepikirannya mencat orang kan, jadi agak beda kondisinya sekarang. Dengan kondisi orang semakin digital gitu ya, semua ini maksudnya nggak tahu, support pendukungnya kalian mungkin sudah digital juga kali ya semua ya. Cuma mungkin somehow hanya penasaran, ada kepikiran nggak buat satu produk yang kolaborasi dalam artian, mungkin salah ya pertanyaanku ya, coba aku contohkan misalnya untuk si Hamzah lah misalnya, produknya kan mungkin sudah dipasarkan secara digital, udah bisa dikirim kemana-mana, cuma somehow menurutku mungkin ada aja itu target pasar yang belum terjangkau gitu. Misalnya kayak aku lihat itu di It's Buah itu, nggak tahu, koreksi kalau salah ya Bro Hanza. Misalnya paket-paket orang yang pengen memasarkan It's Buah gitu. Bagaimana prosedurnya untuk join di kondisi sekarang gitu. Apakah misalnya ada paket yang lebih menarik, misalnya yang tadinya revenue sharingnya contoh dikasih 5% gitu, kalau dia bisa memasarkan 10 paket untuk orangnya 5% atau gimana, nggak ngerti apa ada skenario seperti itu gitu. Yang mungkin nggak tahu kalau untuk si siapa, Krisman ya, gue penasaran, kemarin coba install Transfree, tapi kayaknya nggak tahu, mungkin tergantung negaranya, apa belum boleh di Qatar ya, soalnya OTP-nya saya tidak masuk waktu mau aktifin account-nya di Transfree-nya. Itu aja kali ya, thank you. Terima kasih Bang Natal. Ini Bang Natal sama Deka mirip ya? Tuh, mana si Deka? Kok bisa sama-sama botaknya? Oke, aku coba jawab ya. Ini kehormatan ini, ada senior dari Qatar yang bertanya. Walaupun dulu ini sebenarnya teman kos dulu. Cerita lama lah, Gang Barokah di Karet ya. Ini tadi udah saya sampaikan juga, sebenarnya untuk saat ini sebenarnya sangat enak ya untuk memulai bisnis. Yang ditanyakan Bang Natal tadi itu sama istilahnya itu jadi reseller ya, atau dropshipper. Itu banyak sekali sekarang bisnis yang menyediakan kesempatan seperti itu. Dan khusus buat It's Buah sendiri, kita punya tadinya kita udah punya konsep untuk bikin reseller namanya Duta Sehat It's Buah gitu. Tapi memang itu belum terlalu jalan. Ini lagi kita persiapkan lagi. Mungkin juga nanti paket-paket produknya supaya lebih umum, karena yang kita jual sekarang kan lebih premium dan itu rata-rata lebih sempit lah segmennya. Jadi nanti kalau mau bikin reseller kan dia lebih umum produknya. Mungkin nanti kita lagi develop untuk jus yang frozen gitu, jadi bisa dikirim dan bisa di stok gitu. Jadi kita juga lagi ada kepikiran ke sana. Tapi intinya banyaklah peluang sekarang untuk memulai bisnis, apalagi di zaman digital sekarang. Nggak perlu nge-stok, nggak perlu modal, tinggal kita mau jualan apa enggak. Banyak ada teman saya yang namanya Rico Huang, itu dropship aja.com, itu buka sistem dropship, bahkan ada pelatihannya gitu. Ada juga yang suka fashion, ada namanya Christina Lee. Banyaklah di dunia digital sekarang. Jadi kita hanya bagiin link aja ke teman-teman, katalognya semua udah disiapin, marketing kitsnya sudah ada, tinggal share aja gitu. Itu bisa dapat.
penghasilan lumayan lah. Dan bahkan kalau kita udah bisa ngebentuk pasar dari situ, nanti bahkan bisa bangun bisnis sendiri. Gitu bro. Salam buat Qatar. Mantap. Ya, kalau dari aku untuk Bang Natal, mungkin dari itu ada error untuk OTP-nya dan memang untuk Qatar kita belum bisa Bang. Tapi makasih banget udah coba untuk install dan coba untuk sign up. Tapi aku akan langsung sampaikan ini ke engineer kita untuk masalah OTP negara bagian Qatar. Dan jujur tadi Happy aku komplain ini. Bukan komplain bro. Cuma memang karena kepikiran penasaran pengen nyobain gitu kan. Karena kan memang di sini ada sekitar 36.000 orang Indonesia. Biasanya begitu ada tahu aplikasi untuk transfer uang yang biaya fee-nya lebih murah, karena gue lihat di websitenya dibilang free kan. Lah, memang ada. Kita biasa pakai Western Union atau yang lain lah, ada yang lokal ya. Cuma gimana, pengen nyoba aja, cuma waktu mau nyoba kok nggak bisa, penasaran aja. Iya. Besok ini bisa itu. Makasih banget buat masukan dari Bang Natal. Ini nanti akan langsung kita sampaikan dan juga kita akan langsung tindak lanjuti untuk masalah OTP di Qatar. Terus tadi pun soal yang Abang bilang opportunity apa nih? Itu tadi aku langsung catat karena ini sangat related dengan yang dikatakan Bang Hamzah tadi di awal. Jack Ma bilang kan opportunities lies in the place where the complaints are. Dan aku lihat, wah bener banget yang kata Bang Natal. Ini banyak orang dirumahkan, bagaimana cara kita bisa empower mereka. Memang dari aku sendiri belum kepikiran untuk itu, tapi ini bisa menjadi satu masukan yang bagus banget buat kami ini dan juga mungkin buat teman-teman yang lain yang lagi berusaha juga. Jadi aku bilang makasih banget buat Bang Natal untuk masukannya ini. Aku baru kepikiran sekarang. Banyak kok teman Bang Natal di Qatar. Iya memang dijadikan Bang Natal jadi reseller. Nah itu Tris, memang benar Tris. Sekarang itu semua kayak ini kan gosipnya setelah libur Lebaran ini, teman-teman di oil and gas di Qatar ini pada katanya mau direstrukturisasi. Biasanya itu pengurangan orang pertama kan. CEO-nya perusahaan besar ini kan paling gampang begitu ngomong cost optimization, restructuring itu langsung kepikirannya orang yang di-kick gitu loh. Jadi semua sekarang pada diskusi Zoom itu tiap minggu, ayo bisnis apa yang mau dicoba ini, pada ide-idenya seperti apa. Itu yang sekarang lagi pada kita diskusi. Kalau misalnya kejadian gitu. Jauh-jauh lah Bang. Iya. Thank you Tris. Pertanyaannya udah ya Bang? Ya, udah. Lanjut aja. Sip, makasih ya. Terima kasih Bang Natal. Oke, teman-teman, tidak terasa, beneran nggak terasa loh ini. Saya sebagai moderator dari tadi berusaha menjaga flow waktunya. Presentasi berhasil 10 menit, tapi di pertanyaan kita ternyata ada banyak banget gitu antusiasnya. Jadi terharu. Dan yang paling bisa kita simpulkan dari tadi sih ya, kalau saya bisa bantu menyimpulkan, berhubung karena kita diskusinya memang lagi banyak, lagi di masa pandemi, Prisman jadi sasaran empuk. Demikian juga dengan dari sisi Bang Hamzah, karena udah masuk ke digital marketing dengan buah-buahan yang produk sehat gitu untuk masa sekarang. Jadi pertanyaan itu banyak ke mereka, sementara kalau misalkan kayak saya sama Rodian, kayak kita cerita tadi sih, karena kita bergeraknya di bidang pariwisata, memang usaha yang ini, jenis usaha di bidang pariwisata sekarang masih lagi trial and error banget, mencari strategi-strategi baru biar bisa survive, bangkit lagi mudah-mudahan, atau memang apa harus mengganti jenis produk gitu. Wisatawan gitu, bukan penduduk lokal. Jadi kalau ditanya gimana cara survive, dari satu, kayak kata Bang Hamzah tadi, kita bikin produk yang memang dibutuhkan oleh pembeli sekarang gitu, nggak bisa, karena toko otomatis selama kurang lebih 2-3 bulan ini sudah tutup dari Maret. Kalau bisa dibilang buka hanya lebih ke online lah, memastikan online bisa jalan. Tapi dari sisi souvenir shop kan nggak bisa jalan tuh, jadi kita sekarang lebih banyak pindah ke makanan.
kayak tadi disebut Bang Hamzah, kita coba masuk ke makanan-makanan yang kayak empon-empon, empresso itu, empon-empon presso, inovasi itu sebenarnya nggak ada ceritanya empon-empon kayak bikin kopi espresso gitu kan, tapi jadinya dibikin empresso, jadi jamu-jamuan. Kemudian sekarang saya lagi jadi juragan pisang goreng. Kita kirim pisang goreng yang sudah dibumbui dengan resep kita di sini dari Bali G, kita kirim ke Jakarta. Jadi memang karena market lokal itu kan nggak gede ya, Bali G segede apa sih gitu, pilkada juga nggak nyampe 200.000 orang mungkin, nggak tahu sih saya angka persisnya berapa, tapi kalau nggak salah kalau pilkada mungkin 190.000 orang aja, berarti kan target pasar di sini kecil, jadi kita tetap ngambil target pasar itu ke luar Sumatera Utara, dan karena kargo nggak jalan juga, bandara nggak jalan, jadinya ternyata sekarang jadi ada fasilitas dengan mobil pendingin, itu sangat membantu lah gitu. Jadi walaupun jarak ke Jakarta itu jauh, bisa 4 hari perjalanan misalkan satu mobil, tapi karena makanan itu di dalam mobil pendingin terus, jadi aman. Terus kita juga bikin yang tadinya minuman itu misalkan ukurannya biasanya 1 cup aja, sekarang kita jualnya literan. Dan kalau ditanya, itu masih dalam kondisi survive aja lah. Di masa pandemi ini kita masih lagi trial and error terus. Produk apa yang paling cocok buat pembeli-pembeli kita ke depan. Karena kalau dari sisi souvenir kayaknya masih sangat berat lah gitu. Kemudian, maaf Bang, tadi yang pertama tadi apa ya? Tipsnya memulai usaha. Kalau mau mulai usaha, sama kayak Krisman, saya nggak berani nih ngomong sama Bang Andri. Posisinya di perusahaan sekarang sudah sangat tinggi. Tapi terlepas dari Bang Andri ya, saya nggak berani nih ngomong sama Bang Andri. Tapi kalau setiap kali ada teman-teman nanya, Krisna kenapa jadi mau gitu, jadi usaha aja. Yang namanya sepanjang pengalaman saya sekarang, beda-beda mungkin, tapi kalau kayak saya itu dari 2010 sampai 2020, nggak terasa kan 2 tahun. Ternyata kalau yang usaha itu nggak ada namanya karir kan, tapi cita-cita kita itu selalu naik gitu. Pada saat kita udah nyampe di cita-cita kita yang pertama, kita nambah naik lagi. Jadi karirnya tuh di impiannya kita gitu, bukan di level pekerjaannya. Jadi buat teman-teman yang kepikiran ke usaha, kalau nggak siap berdarah-darah, nggak berani nanggung resikonya, karena usaha kan Bang Andri juga dulu usaha kok, saya ingat masih berjuang bareng di Bandung. Kalau nggak siap untuk jatuhnya gitu, itu ya nggak siap sakit ya nggak bisa gitu. Makanya enaknya harus selalu ada mentor yang bisa nguatin. Dan saya setuju banget, bukan karena kita lagi ngomong di Pariasop, tapi dari awal Batikta buka, saya mulai masuk usaha itu memang lingkungan Pariasop gitu, supporter utamanya. Selain keluarga inti, lingkungan Pariasop banget yang jadi supporter utama. Nanti mungkin siap-siap setelah Melki nanti ada Ninik ya? Oh, Ninik udah masuk lagi. Oke. Dia dari pendidikan tinggi ya Bang Kakak, narasumber semua kan, ada Bang Hamzah dari ITB, Kak Trisna dari Unpad, apalagi Bang Krisman dari LPDP gitu, S2 dari luar negeri itu. Menanya apakah pergerakan pendidikan yang semakin tinggi berpengaruh terhadap kemajuan suatu bisnis gitu Kak? Mungkin ditinjau dari kematangan mindset atau pengalaman dalam kuliah, mungkin yang lain. Terima kasih Kak. Oke, saya jawab duluan ya pengalaman saya. Pendidikan semakin tinggi, seharusnya networking kita juga semakin luas. Kalau saya bilang sih lebih ke arah situ, sama mindset ini sih, lingkungan berteman kita mengubah cara pandang kita terhadap usaha yang mau kita jalankan gitu. Jadi apakah pendidikan mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Kamu jadi lebih kenal, contohnya yang tadinya nggak kenal penulis dari mana, karena disuruh baca, jadi baca, wawasan nambah, lingkungan pertemanan nambah. Jadi sekolah setinggi-tingginya juga sangat mempengaruhi ke usaha kok. Silakan teman-teman yang lain, Krisman dan Bang Hamzah. Kalau dari aku sih sebelum ini aku jawab, aku mau tanya dulu sama Melki.
motifnya nanya ini apa? Apakah karena Melki ingin buka usaha tapi bingung mau sekolah dulu, atau memang simply karena penasaran aja? Karena kalau misalnya dari motifnya itu aku tahu, aku bisa jawab dengan tepat gitu. Kalau misalnya aku salah jawab nanti bisa nggak baik juga. Jadi penasaran aja, misalnya kan seperti abang kan udah S2 gitu di lewat LPDP ke luar negeri, apakah itu mempengaruhi ketika abang buka Transfree gitu? Kalau yang bisa aku bilang, pendidikanku tidak berpengaruh banyak, maksudnya gelar ataupun edukasi intelektual itu tidak berpengaruh banyak terhadap kemampuan bisnis yang ada sekarang. Dan bahkan kalaupun kita lihat itu kayak Steve Jobs ataupun Bill Gates itu orang-orang yang memang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan bahkan ada yang sampai DO, drop out. Hanya memang yang kata Krishna itu tidak bisa dipungkiri. Kan ada 3 model nih. Pertama intelektual, yang kedua itu network, yang ketiga financial. Saat kita punya privilege untuk sekolah di tempat bagus ataupun bisa ke luar negeri, itu bukan memperkaya ilmu kita saja, tapi itu meningkatkan network capacity kita. Itu yang bisa aku bilang. Mungkin Bang Hamzah bisa lebih mantap lagi nambahinnya nih. Oke, terima kasih Melki pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya ya, pendidikan itu tetap berpengaruh buat ini ya, membentuk cara berpikir kita. Ibaratnya kalkulusnya atau kimia atau bahkan itu kan sebenarnya itu konsepnya kan, konsep berpikir itu banyak nanti kita terapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam bisnis. Jadi pendidikan itu lebih kepada membentuk cara berpikir kita, cara problem solving segala macam gitu. Nah, terkait terhadap pendidikan tinggi misalnya hubungannya terhadap memulai usaha. Kalau saya melihat ini pendidikan itu akan berpengaruh ketika usahanya sudah kita mulai. Jadi kadang-kadang pendidikan semakin tinggi itu biasanya jadi barrier malah. Karena kita punya pilihan untuk, misalnya kan kalau pendidikan lebih tinggi kan melamar kerja itu biasanya dapat penghasilan lumayan lah. Ya kan? Nah ini malah jadi barrier buat memulai usaha. Akhirnya apa? Kita nggak mau lagi memulai usaha dari nol. Maksudnya kita nggak dapat penghasilan atau bahkan bisa minus gitu. Nah, sementara kalau orang-orang yang nggak punya pilihan gitu kan, nggak punya pendidikan, akhirnya dia apa? Dia mau memulai usaha dari nol atau bahkan dari minus karena apa? Di luar juga dia nggak punya pilihan gitu. Tapi begitu usaha sudah dimulai, nah itu faktor pendidikan itu berpengaruh karena nanti akan bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam bisnis gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, thank you Abang Kakak. Terima kasih Melki. Ditunggu karya-karya fotonya. Linux sudah ada kah? Oh iya, saya mau nunjukin sebelum Linux muncul. Door prize kita nanti salah satunya dari Batikta itu ada ini, kelihatan nggak ya? Ini logonya waktu reuni 25 tahun. Batikta bikin ini. Mantap.